Halo teman-teman, selamat datang di podcastnya Murid Anak. Nah, pada podcast kita kali ini kita bakalan membahas tentang child psikopatologi. Di podcast kita kali ini kita kedatangan teman kita ini teman-teman. Halo, nama saya Wahyu, saya mahasiswa dari psikologi UIR. Kali ini kita bakalan sharing dan bertanya kepada teman kita ini, Wahyu. Kita bakalan bertanya tentang child psikopatologi. Nah, Wahyu, kan kita mau bahas tentang child psikopatologi nih, Ya. tapi kayaknya kita kasih hal-hal yang menarik dulu nggak sih, seperti kayak intro atau apa gitu. Jadi teman-teman, child psikopatologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan anak. Intinya kalau ada masalah pada perkembangan anak, kepintaran anak, sosial anak, perilaku anak, nah itu yang kita bahas sekarang ini nih. Jadi ini hal-hal kayak gitu tuh masuk ke dalam psikopatologi anak. Oh, jadi begitu, Wahyu. Nah, ya, kita sudah agak mengerti, tapi kita bakalan membahas lebih dalam lagi nantinya. Nah, jadi ini semacam payung besar ya, teman-teman. Nah, kita mau fokus ke 3 subtopik nih, Wahyu. Nah, yaitu intellectual disability, Down syndrome, dan learning disability. Apakah kita siap bahas satu persatu, Wahyu? Siap dong. let's Oke, go. kita langsung lanjut ke sub satunya. Pertama nih, Wahyu, kita mau bertanya kan, kita mau bahas juga intellectual disability itu kalau dari namanya sendiri kan kayak ini tuh berhubungan sama kemampuan intelektual ya, atau gimana? Betul banget. Jadi intellectual disability atau disabilitas intelektual yang dalam bahasa Indonesia itu kondisi di mana anak tuh punya keterbatasan nih dalam kemampuan berpikir atau memecahkan masalahnya. Biasanya tuh mulai kelihatan dari kecil, pas mereka susah buat ngikutin pelajaran atau berkomunikasi atau di kehidupan sosialnya tuh payah buat dapat teman gitu. Oh, jadi seperti itu yang penjelasan dari intellectual disability ya, berarti, Wahyu ya. Ini apa ada beda gitu sama anak dia tuh kayak cuman bisa lambat belajar pada biasanya gitu? Ya, jadi di intellectual disability ini beda sama anak yang slow learner atau lambat dalam belajar gitu. Mungkin cuma butuh waktu lebih lama buat nangkap pelajaran. Nah, tapi kalau intellectual disability ini lebih kompleks dia. Mereka juga kadang-kadang butuh dukungan lebih dalam kehidupan sehari-hari, nggak cuma di sekolah. Jadi bisa terbantu dengan intellectual disability dia. Nah, untuk kasus ini sendiri tuh apakah kasus ini banyak terjadi di Indonesia gitu, di negara kita sendiri gitu? Jadi mungkin karena di Indonesia ini masih kurang terdeteksi, padahal masih banyak dan lumayan banyak malahan, karena masih banyak stigma yang dipahami di Indonesia tuh kalau intellectual disability ini cuma lambat belajar. Kalau makin cepat dideteksi malah makin baik gitu, makin banyak penanganan yang bisa dilakukan. Wah, jadi paham nih semenjak udah dikasih tahu banyak sama Wahyu nih. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke sub yang kedua, yaitu Down syndrome ya, teman-teman. Nah, di sini Kevin mau nanya lagi nih, Wahyu, tentang Down syndrome tuh kan. Ini apakah lebih familiar ya di telinga orang-orang Down syndrome ini sendiri? Mungkin benar sih kata Ferdi, soalnya dari banyaknya psikopatologi anak, Down syndrome ini paling nampak ciri-cirinya. Jadi ada ciri-ciri khusus untuk anak-anak dengan Down syndrome. Jadi penyakit Down syndrome ini kebanyakan genetik karena kelebihan kromosom 21. Makanya juga disebut dengan trisomi 21. Berarti anak-anak dengan ciri-ciri Down syndrome ini gimana sih? Atau apa aja gitu ciri-cirinya? Jadi kalau misalnya paling gampang sih, kalau dari ciri-cirinya tuh kayak matanya sipit ke atas, wajahnya bulat, tubuhnya agak sedikit lebih pendek daripada kebanyakan anak-anak seumurannya. Selain itu mereka juga punya tantangan dalam perkembangan kognitif dan motorik. Tapi jangan salah, mereka bisa bahkan punya bakat di bidang-bidang tertentu gitu loh.
Oh, seperti itu berarti ya. Nah, kalau dari Wahyu sendiri tuh pernah nggak sih Wahyu lihat secara langsung gitu tentang Down syndrome ini? Anak-anak tuh kayak jago nyanyi atau ya melukis gitu. Betul tuh. Jadi di anak-anak Down syndrome ini mereka butuh dukungan yang tepat untuk meningkatkan bakat mereka. Mereka bisa berkembang dan bahkan sukses di bidang yang mereka minati, kayak melukis atau bernyanyi kayak Ferdi bilang tadi. Jadi intinya tuh jangan ada kekurangannya dengan apa aja ya berarti Wahyu ya. Ya, exactly like that. Fokus sama potensi mereka aja sih. Jangan fokus ke buruknya aja. Oke, kita udah cukup ya tahu juga kan terus seperti yang sudah Wahyu tadi kasih tahu ya berarti. Nah kita bakalan masuk ke sub terakhir nih Wahyu. Kita bakalan masuk ke learning disability. Kali ini Ferdi mau tanya nih Wahyu, learning disability ini apa nggak ya? Ada beda gitu nggak sih sama yang lain? Learning disability ini ya dia beda sama yang lain tuh, lebih ke kesulitan dalam proses belajarnya. Tapi ini bukan karena kurang pintar ya, tapi lebih ke gangguan dalam memproses informasinya aja. Jadi dia apa yang nangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya sih. Kalau dari Wahyu sendiri tuh bisa nggak sih mengasih contoh salah satu contohnya gitu tentang yang ini learning disability? Oh, kalau misalnya learning disability ini kebanyakan yang paling umum aja lah ya, kasih tahu ya, yang dialami oleh anak-anak yang di Indonesia tuh disleksia yang bikin anak tuh susah baca, atau diskalkulia yang bikin mereka kesulitan berhitung. Jadi sebenarnya ada artis kita nih yang mengalami disleksia dan anaknya juga ikut terkena disleksia, itu Deddy Corbuzier. Dia payah untuk membaca, begitupun juga anaknya Aska Corbuzier. Kita tuh kayak sering salah pemikiran gitu ya, padahal banyak orang tuh mikirin tuh anak ini malas atau apa gitu, padahal mungkin dia tuh ada learning disability-nya di sebaliknya itu berarti. Nah itu dia, kayaknya penting banget nih buat guru dan orang tua peka sama tanda-tandanya. Kalau ditangani sejak dini, anaknya bisa banget dapat cara belajar yang sesuai buat mereka. Kayak contohnya Aska sekarang masuk di UI, dia psikologi. Mantap dia kan, walaupun dia terkena disleksia. Nah, wah banyak banget nih berarti insting yang Ferdian dapat hari ini nih dari Wahyu. Kayaknya topik hari ini harus lebih sering dibahas sih, biar kita tuh kayak makin banyak pengetahuan tentang ini tadi kan, learning disability, Down syndrome, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi Wahyu, kita udah sampai di penghujung acara nih, penghujung podcast nih. Jadi thank you banget ya udah mau datang dan udah mau sharing-sharing hari ini gitu. Nah, sebenarnya juga penting sih membahas hal kayak gini nih supaya masyarakat Indonesia ini juga lebih aware, lebih tanggap lah. Biar anak-anak yang kena psikopatologi yang kayak tadi tuh, kayak learning disability, intellectual disability atau Down syndrome, lebih cepat dapat penanganannya dan mereka bisa lebih sustain di kehidupan sosial di Indonesia. Oke Wahyu, terima kasih Wahyu. Oke teman-teman, hari ini segitu dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa kalian share dan kalian bagiin semua ke teman-teman kalian tentang podcast kita hari ini. Nah, semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah teman-teman.